Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Rida, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3 angkatan 2 kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mengutarakan apa-apa saja yang saya pahami tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dan untuk itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau dalam penyampaian saya nanti terdapat kesalahan ataupun kekeliruan, baik itu dari segi penyebutan nama tokoh, tanggal kejadian peristiwa, ataupun tempat kejadian peristiwa. Silahkan dikoreksi agar apa yang saya pahami ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Marilah kita mulai dengan pengertian wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Jadi sebenarnya apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan menurut saya adalah sebuah sudut pandang atau cara pandang warga bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya sudut pandang tersebut didasari atau bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nah, dan dari sudut pandang itulah maka akan terlahir sebuah sikap yang dapat saya katakan sikap tersebut termasuk dalam ciri-ciri dari bela negara. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya nilai-nilai bela negara itu bersumber dari wawasan kebangsaan yang baik. Berbicara tentang bangsa, tentunya kita juga berbicara tentang tokoh-tokoh pendiri bangsa, yang mana kita semua tahu bahwasanya Indonesia dahulunya pernah dijajah oleh beberapa negara, dan perjuangan tokoh-tokoh Indonesia pada zaman dulu dalam merebut tanah air kita supaya terlepas dari penjajahan tersimpan rapi di dalam kitab sejarah Indonesia. Titik balik Indonesia untuk terlepas dari penjajahan menurut saya dimulai dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, yang mana untuk saat ini tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Melihat semangat juang dari Budi Utomo membuat para pemuda tergerak hatinya untuk memberikan kontribusi kemajuan bagi nusa dan bangsa yang lebih besar lagi. Terbukti pada tanggal 25 Oktober 1908 terbentuklah sebuah perhimpunan yang diberi nama Perhimpunan Indonesia, meskipun pada saat itu masih menggunakan bahasa Belanda. Seruan untuk bersatu seluruh bangsa Indonesia terus disebarkan oleh para pemuda, yang mana pada tanggal 30 April 1926 dan 28 Oktober 1928 para pemuda mengadakan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II yang melahirkan cita-cita Perkumpulan Pemuda Indonesia dan memperkuat kesadaran berbangsa dan memperteguh persatuan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tentunya hal ini bagi rakyat Indonesia digunakan sebagai usaha untuk mencapai kemerdekaan. Usaha dari BPUPKI dilanjutkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. Ya, itulah tadi usaha-usaha yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, dan terbukti pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia bisa menyatakan kemerdekaan. Wawasan kebangsaan selanjutnya di samping sejarah adalah 4 konsensus dasar. 4 konsensus dasar ialah 4 kesepakatan
yang telah disepakati oleh tokoh-tokoh pendahulu Indonesia agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang utuh. Adapun 4 konsensus dasar tersebut adalah: yang pertama adalah Pancasila yang dijadikan sebagai ideologi negara. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu sebagai konstitusi dan sumber hukum tertinggi, juga dijadikan sebagai perwujudan dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun berbeda-beda, kita tetap satu. Dan yang terakhir adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan yang selanjutnya adalah simbol-simbol negara. Adapun simbol-simbol negara Indonesia, yang pertama adalah bendera. Indonesia memiliki bendera berwarna merah dan putih. Yang kedua adalah bahasa. Seperti tertuang dari hasil Kongres Pemuda, bahwasanya bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Simbol selanjutnya ialah lambang negara, yang mana negara Indonesia kita berlambangkan Garuda Pancasila. Dan yang terakhir adalah lagu kebangsaan. Adapun lagu kebangsaan kita ialah Indonesia Raya. Dari pemahaman tentang wawasan kebangsaan yang saya utarakan tadi, maka menurut saya akan menimbulkan nilai dasar bela negara. Apa-apa saja nilai dasar bela negara? Yang pertama ialah cinta tanah air, dan itu bisa dibuktikan dengan dia mampu menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Yang kedua ialah sadar berbangsa dan bernegara. Itu bisa dibuktikan dengan berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan setia terhadapnya. Itu dapat dibuktikan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Adapun ciri-cirinya adalah dia bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan yang kelima ialah kemampuan awal bela negara, ditunjukkan dengan adanya sifat memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia yang akan sangat mungkin bagi dirinya untuk tidak termakan berita-berita bohong atau hoax. Yang terakhir adalah aparatur sipil negara, yang mana ASN adalah orang-orang yang menjalankan roda pemerintahan. ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa, yang mana jika seorang ASN tidak memiliki pengetahuan wawasan kebangsaan yang baik, tentu fungsinya sebagai ASN tidak akan bisa berjalan dengan baik, karena dia tidak mengenal kepada siapa dia mengabdi. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.